Mekanisme penatausahaan keuangan desa. Kegiatan anggaran yang dilakukan oleh PKA atau dengan TPK yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan diketahui oleh kepala desa sebagai penanggung jawab umum atas keuangan di desa. Penatausahaan ini dilakukan oleh PKA sesuai dengan kegiatan anggaran yang menjadi bagiannya atau menjadi tupoksinya. Di samping itu juga dilaksanakan oleh bendahara. Karena sebagian dokumennya itu ada di PKA dan di bendahara. Mulai dari proposal, kegiatan, SPP, RAP, STPDB dan sebagainya, sampai dengan kalau itu ada kegiatan yang misalnya ada tenaga kerja perlu ada HOK-nya, juga dokumen-dokumen, seluruhnya dokumen ini ditata sedemikian rupa. Siapa yang menata ini adalah PKA bersama bendahara. Nah, bendahara ini hanya memasok dokumen-dokumen memang ada di bendahara terkait dengan kegiatan tersebut. Bahwa penataan ini dilakukan oleh PKA sebagai penanggung jawab kegiatan anggaran. Saya lanjutkan dari penataan yang sudah dilakukan oleh PKA bersama dengan bendahara tadi, maka keseluruhan ini harus diverifikasi oleh sekretaris desa. Di dalam penataan ini pun nanti juga dilibatkan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan anggaran. Jangan lupa bahwa kegiatan anggaran itu tidak hanya sebagai ada pelaksana, tapi juga ada pengawas atau monitoringnya. Nah, unsur-unsur ini harus terlibat di dalam penata usahanya. Dalam prinsip transparansi, dalam prinsip akuntabilitas penataan keuangan desa, maka unsur-unsur yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan anggaran ini harus terlibat seluruhnya dalam penataan usaha atau penata usahaan itu. Lazimnya tidak hanya di desa, dimanapun juga namanya bendahara pasti minimal ada buku kas umum atau biasa disebut dengan BKU. Buku kas umum ini yang berisi seluruh kegiatan keuangan, baik uang masuk maupun keluar. Selain daripada buku kas umum ini, ada buku lain yang harus dimiliki oleh atau dikerjakan oleh bendahara desa, yaitu buku kas pembantu. Kemudian yang kedua adalah buku pembantu bank atau rekening bank. Dan yang ketiga adalah buku pembantu panjar. Nah, buku kas pembantu tadi itu digunakan untuk setiap kegiatan anggaran. Sehingga nanti ketika masuk di BKU-nya itu cukup secara global. Secara rinci, pelaksanaan atau belanja atau penggunaan anggaran di satu kegiatan itu ditulis dulu di
buku kas pembantu. Yang menulis ini adalah PKA. Kemudian ada buku kas buku bantu rekening, itu yang pegang adalah bendahara. Kemudian ada buku panjar adalah juga bendahara, karena pada sistem pengelolaan anggaran ini yang belanja atau yang mengasih panjar itu adalah bendahara. Nah, buku kas bantunya supaya ndak salah paham, buku kas bantu ini secara rinci oleh PKA, tapi pada akhirnya buku kas bantu ini pun juga akan ditulis juga oleh bendahara. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penatausahaan keuangan desa adalah pertama, dokumen pelaksanaan anggaran DPA. Karena di dalam DPA ini banyak dokumen, ada proposal, ada SPP, ada RAP. Jika itu ada pembangunan fisik, di situ juga ada gambar dan sebagainya. Ini pertama, pada DPA-nya. Karena DPA ini perencanaannya, Mas, dokumen awal sebagai perencanaannya. Kenapa ini harus diperhatikan? Agar nanti di dalam pelaksanaannya itu jangan sampai menyimpang dengan dokumen perencanaannya. Ini. Yang kedua, dokumen yang harus diperhatikan adalah pada dokumen pelaksanaannya. Dokumen pelaksanaannya ini, misalnya dokumen belanja, Mas. Kwitansi, nota, kemudian dokumen-dokumen rekanan atau suppliernya, kemudian pekerjanya. Benarkah ini orang desa itu, buktinya apa? Fotokopi KTP-nya, kemudian HUK-nya bener nggak? Berarti absensinya. Ini dokumen-dokumen ini harus diperhatikan. Yang ketiga adalah pada dokumen pelaporannya. Karena pada hakikatnya begini, Mas, bahwa tertib administrasi ini itu akan menjadi bagian terpenting daripada baik dan buruknya pekerjaan. Lalu jangan lupa pada saat pelaksanaan tadi, dokumen akhir pelaporannya itu ada di situ masuk dokumentasinya. Sebab seringkali terjadi ada laporan pelaksanaan kegiatan tetapi tidak ada foto kegiatannya. Maka patut untuk dicurigai hal semacam ini. Ada juga yang pakai ada foto tapi ternyata bukan foto itu. Nah ini, maka apa? Foto lokasi. Mulai dari 0, 50%, 0%, 50%. Sekarang malah apa? Sampai 4. Kalau dulu cuma 3, 0%, 50%, 100%. Sekarang 0%, 50%, 75%, lalu 100%. Ini harus diperhatikan benar supaya apa? Jelas, tidak ada penyimpangan. Begitu. Peranan kepala desa dalam tata kelola atau khususnya terkait dengan penatausahaan keuangan desa atau penatausahaan kegiatan anggaran. Kepala desa sebagai PKPKD. Bahasa sederhananya, kepala desa itulah yang memiliki tanggung jawab, memiliki kekuasaan di dalam pengelolaan seluruh keuangan desa. Karena posisinya sebagai penanggung jawab, sebagai orang yang memiliki kekuasaan di dalam
penggunaan anggaran ini, maka seluruh kegiatan anggaran ini, awal dan akhir muaranya ada di kepala desa. Awalnya dan akhir yang saya maksud adalah pada saat perencanaan kepala desa ini yang bertanggung jawab, kepala desa yang harus tahu secara administratif, buktikan dengan apa? Dokumen pelaksanaan anggaran itu bisa dicairkan apabila kepala desa sudah menandatangani lembar DPA tadi. Pada akhirnya, laporan pertanggungjawaban PKA terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran juga akan kepada kepala desa. Kepala desa akan menerima laporan pelaksanaan kegiatan anggaran. Lalu dibuktikan pula di situ dengan serah terima atau ada berita acara serah terima kegiatan anggaran, bahwa kegiatan sudah selesai. Jadi tanggung jawab kepala desa itu mulai awal perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban akhir kegiatan anggaran ini, kepala desa lah yang paling bertanggung jawab